ZTE Nubia Music rilis pertama kali di Barcelona pada Februari 2024 dan kini resmi rilis di Indonesia. Ini adalah HP persembahan ZTE yang dikhususkan untuk pecinta musik. Ada sejumlah hal yang bikin HP ini terlihat unik dibandingkan HP lainnya. Pertama, speakernya tak terletak di bagian bawah melainkan di belakang bodi, tepatnya dalam bentuk piringan hitam. Kedua, desainnya yang nice sungguh memberikan kesan musik klasik yang tak terbantahkan. Nah, buat kamu yang penasaran dengan HP ini, berikut kelebihan dan kekurangan ZTE Nubia Music yang sudah tim Gadget rangkum. ZTE Nubia Music sesuai namanya dilengkapi dengan serangkaian fitur-fitur musik yang modern. Tak seperti mayoritas HP kelas entry lainnya, speaker ZTE Nubia Music terletak di belakang. Di bodi belakang, tepatnya di sebelah modul kamera, kita dapat melihat penampakan aksen visual bernuansa piringan hitam. Tapi, usut punya usut, aksen visual ini rupanya turut berfungsi sebagai speaker. ZTE Nubia Music juga dikemas dengan fitur high quality ultra speaker yang bisa meningkatkan volume suara hingga 600% lebih tinggi ketimbang ponsel lain. Dengan volume yang jauh lebih keras, pengguna dapat mendengarkan lagu, menonton video, ataupun bermain game dengan lebih khusyuk. ZTE Nubia Music disinyalir dapat memperdengarkan suara hingga 95 desibel. Dengan kata lain, ponsel ini dapat mencapai volume suara lebih kencang dibandingkan ponsel lain. Kualitas audio di HP ini juga tak perlu diragukan karena mendukung AI Super Volume Algorithm dan DTS Ultra yang dapat menjaga suara agar tetap terdengar enak di telinga apapun situasinya. Nah, kalau kamu mau mendengarkan musik pakai earphone, bisa banget. Malahan di saat banyak ponsel lain menghilangkan port audio, justru ZTE Nubia Music menghadirkan dua lubang audio jack sekaligus. Kehadiran dua lubang 3,5 mm jack audio port dapat menghubungkan dua kabel earphone di waktu yang bersamaan. Dengan begini, Anda dan satu orang teman dapat mendengarkan lagu secara lebih imersif tanpa harus memakai dual adapter. ZTE Nubia Music dibekali dengan memori internal 128 GB yang dapat memuat banyak file pada sekali waktu. Untuk seukuran HP 1 jutaan di atas sedikit, ponsel ini memiliki memori internal yang tergolong sangat besar dibandingkan para pesaingnya. Dengan penyimpanan yang super luas, Anda tak hanya dapat menyimpan banyak lagu dan video, melainkan juga bisa banyak menginstal aplikasi. Jika ingin tambah storage, Anda pun dapat menyelipkan microSD pada slot memori eksternal hybrid yang tersedia. Pada sisi RAM-nya, HP ini memiliki kapasitas RAM 4 GB yang dapat diperluas menjadi 8 GB melalui virtual RAM. Namun, RAM 4 GB sudah tergolong cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. ZTE Nubia Music dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,6 inci, resolusinya HD+. Sekilas layar ini tergolong standar untuk HP 1 jutaan, namun yang perlu diperhatikan, ZTE turut menyematkan HP ini dengan fitur refresh rate 90 Hz. Layar ponsel ini memiliki aspek rasio 20:9 dengan kerapatan pixel 267 ppi. Sepengalaman saya, spesifikasi layar ini masih tergolong layak di kelas harganya. Kendati tak setajam ponsel dengan layar Full HD+, tapi Anda tak akan merasakan adanya gambar blur. Untuk semakin mempertegas identitasnya sebagai HP musik, ponsel ini dilengkapi dengan aksen visual yang menyerupai piringan hitam. Konsep bernama Classic Vinyl Record Player Design ini menampilkan bulatan besar yang berisikan rongga-rongga di sisi belakang. Ya, rupanya ini turut berfungsi sebagai speaker. Jumlah speakernya sendiri ada satu, tak seperti HP-HP di kelas harga tinggi yang sudah pakai speaker stereo. Kendati begitu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ZTE Nubia Music telah dilengkapi dengan fitur yang dapat meningkatkan kelantangan dan kualitas suara speaker. Ponsel ini memiliki dua varian warna, yakni Pop Art dan Zill Orange. Varian Pop Art menampilkan warna putih, biru, oranye, dan merah pada susunan bangun geometris yang memberikan nuansa abstrak.
Tak sulit mendapatkan HP dengan kapasitas besar di harga terjangkau. Di pasar harga 1 jutaan mayoritas sudah menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh, tak terkecuali ZTE Nubia Music. Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, ponsel niscaya dapat bertahan hingga seharian penuh atau bahkan sampai 2 hari jika dipakai dengan skenario penggunaan normal. Selain karena kapasitasnya yang besar, keawetan baterai HP ini juga didukung dengan penggunaan layar yang masih HD+. Adapun jenis port pengisian daya yang dipakai tak lagi micro USB melainkan sudah USB Type-C 2.0. ZTE Nubia Music hadir dengan sensor sidik jari. Kendati lokasinya tak disebutkan, namun cukup kentara bahwa bodi belakang ponsel tak memiliki sensor sama sekali. Ini artinya sensor sidik jari ZTE Nubia Music terletak di samping atau side mount fingerprint. Lokasi sensor sidik jari ini tergolong ideal karena menyatu dengan tombol daya sehingga memudahkan pengguna meraih secara natural. Selain sensor sidik jari, ponsel ini juga dilengkapi dengan FM radio built-in sehingga dapat mendengarkan radio melalui speaker ponsel, tak perlu terhubung ke earphone terlebih dahulu. Kendati murah, ZTE Nubia Music masih menyertakan beragam aksesori yang cukup lengkap, termasuk charger 10 watt. Selain casan, sejumlah aksesori lain seperti protektor layar, casing transparan, kabel data, hingga SIM ejector juga turut hadir. Karena HP ini kelas entry, wajar jika Nubia Music dibekali dengan kemampuan fotografi yang sederhana. Kendati begitu, performa HP ini tak bisa dikatakan buruk lantaran dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel. Kamera utama 50 megapiksel ini tergolong besar di kelas harganya. Kamera tersebut dilengkapi dengan PDAF untuk dapat mengunci fokus subjek dengan cepat dan akurat. Sebagai kamera pendamping hanya tersedia kamera AI yang hadir sebagai bonus atau tambahan. Di depan terdapat kamera selfie 5 megapiksel yang disusun dalam bentuk pansul. Tak ada gyro AIS ataupun perekaman 60 fps pada HP ini, baik di kamera belakang maupun kamera depan. Chipset yang mengotaki ZTE Nubia Music adalah UniSoC SC9863A. Dan ini merupakan salah satu chip yang kurang bertenaga di kelas entry. UniSoC SC9863A memiliki fabrikasi 28 nanometer. Dilengkapi dengan konfigurasi CPU octa-core yang berisikan 4 buah inti unit Cortex A55 dengan kecepatan 1,6 GHz dan 4 unit Cortex A55 dengan kecepatan 1,2 GHz. Sebagai pengolah grafisnya, chipset itu didampingi GPU IMG 8322. Kehadiran RAM fisik 4GB juga turut membatasi kemampuan smartphone dalam jalankan tugas-tugas berat atau multitasking. Sejumlah aktivitas seperti mengedit gambar dan video mungkin akan terhambat, terlebih jika file yang digunakan memiliki size yang besar. Kendati rata-rata HP entry hanya menggunakan charging 10 watt, tentu akan lebih baik jika Nubia Music hadir dengan setidaknya 18 watt. Pasalnya, walau jarang, kita masih dapat menyaksikan sejumlah HP 1 jutaan yang dibekali fast charging, contohnya seperti Oppo A3X. Namun, walau sudah ada beberapa pesaingnya yang lebih baik, ZTE memiliki alasan valid untuk tak membekali fast charging demi menekan harga produksi. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.